sampel gitu ya. Sampel dari esai yang sudah dibuat oleh teman-teman. Oke. Mungkin dari sini sudah ter-share screen. Sudah terlihat atau belum, moderator? Bagaimana Mbak Yayu? Share screen saya sudah terlihat? Terlihat. Oke, thank you. Nah, ini sebenarnya ada beberapa ya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. 6. Oh, ada yang double ya kayaknya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sekitar ada 8 tim yang sudah mengumpulkan esai gitu. Nah, harapannya setelah pertemuan hari ini insya Allah nanti saya selesaikan untuk reviewnya. Nah, sebenarnya untuk review dari esai ini, teman-teman bisa belajar dari salah satu esai yang saya screenkan ini ya, karena ada beberapa yang mungkin konten dari isi esainya masih belum selesai juga ada, terus kemudian yang masih tipu-tipu juga masih ada gitu. Oke, kita mulai dari esai yang pertama ya. Ini saya nggak tahu esainya siapa, tapi nggak apa-apa. Kalau dari segi judulnya, literasi baca digital, solusi untuk meningkatkan SDM menuju Indonesia Emas 2045. Oke, dari segi judulnya udah oke nih, literasi baca digital gitu. Jadi bahas soal literasi gitu ya. Oke, dari judul ini mungkin dari teman-teman kalau dari menurut saya ya, ini judulnya sebenarnya udah keren, udah oke, tapi masih terlalu general gitu. Dari misalkan literasi baca digital. Nah, ini kan masih di general ya. Apa yang mungkin bisa diinovasikan oleh teman-teman? Apakah dari media untuk peningkatan literasi digitalnya kah? Atau dari konten-konten isi dari media tersebut yang diinovasikan, atau bahkan kebijakan yang mungkin teman-teman bisa tawarkan sebagai sebuah solusi untuk peningkatan literasi digital gitu. Nah, kebetulan saya skripsinya juga ambil literasi digital gitu teman-teman. Nah, nanti usahakan teman-teman tahu nih kenapa milih literasi digital sebagai objek utamanya. Kemudian yang kedua, harus tahu literasi digital itu sebenarnya apa. Kemudian indikator orang yang indeks literasi digitalnya itu rendah, menengah, sama tinggi itu seperti apa. Dan bisa disangkutkan dengan teori-teori yang sebelumnya sudah ada begitu. Nah, kalau di segi judul ini bisa diperspesifikkan lagi, tonjolkan solusi inovatif yang akan ditulis di esai ini begitu. Nah, misalkan kalau teman-teman ini bikin sebuah inovasi media gitu, bisa ditambahkan sebagai brand dari media yang mau dibikin. Sebetulnya kayaknya misalkan e-book apa gitu ya, e-book media for child gitu. Misalkan teman-teman bikin media pembelajaran untuk anak-anak gitu, itu boleh juga. Misalkan kalau teman-teman punya inovasi bikin misalkan teknologi untuk mengangkut buku-buku secara elektronik menggunakan robot gitu misalkan ya. Jadi lebih spesifik apa yang sebenarnya mau ditulis gitu. Sebenarnya kalau judul seperti ini tuh nggak apa-apa, tapi isinya juga yang lebih apa ya, 60% dari opini, 40% dari kebalik, 60% dari rujukan, 40% dari opini yang berupa solusi inovatifnya teman-teman gitu. Tapi dari sekilas essay yang aku baca ini, teman-teman masih general sekali menuliskan di bagian paragrafnya gitu. Oke, nanti bisa diatur ulang ya untuk penggunaan diksi di judulnya gitu. Nah, di bagian paragraf pertama ini menuliskan tentang Indonesia Emas merupakan visi bangsa untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang maju, sejahtera dan berkeadilan.
Oke, maksudnya 2024 karena Indonesia diperkirakan akan mengalami bonus demografi pada waktu tersebut. Nah, ini sebenarnya ada miss juga ya, yang dimaksud itu di tahun 2045 atau 2024. Nah ini, jangan sampai, apa yang kita tuliskan itu juga mengandung kesalahan atau miss gitu, misinformation. Nah, mungkin maksudnya dari penulis ini 2045 ya, Indonesia mengalami bonus demografi. Oke, nggak apa-apa dituliskan saja 2045. Kemudian oke, dari paragraf ini, poin utamanya itu membahas soal Indonesia emas, gitu ya. Nah, alangkah lebih baiknya di bagian, paragraf pertama ini juga disebutkan apa urgensi dari Indonesia Emas 2045 ini. Tidak hanya sekedar informasi kalau 2045 ini Indonesia akan mengalami bonus demografi. Iya betul bonus demografi, tapi apa yang jadi pemikiran si penulis ini? Apakah hanya sekedar informasi saja? Begitu. Jadi kalau misalkan teman-teman ini fokusnya ke aspek pendidikan ya karena literasi, nanti dituliskan bahwa di lanjutan di paragraf pertama, aspek pendidikan menjadi salah satu bidang yang urgent gitu. Misalkan pendidikan menjadi salah satu senjata untuk meningkatkan mutu dari kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045 gitu. Jadi ditambahkan aja nggak apa-apa teman-teman. Jadi si pembaca akan nggak, oh anak ini atau penulis akan membawakan esai tentang pendidikan gitu. Aspek pendidikan. Oke. Kemudian baru di paragraf berikutnya teman-teman membahas soal dampak dari bonus demografi itu seperti apa? Apakah lebih condong ke positifnya maupun atau negatifnya begitu. Tuliskan saja jikalau keadaan bonus demografi ini disia-siakan atau tidak dipersiapkan dari sekarang, nah itu nanti akan mengakibatkan membludaknya populasi tanpa adanya aspek pendidikan yang memadai seperti itu. Kalau teman-teman fokus ke negatifnya, kalau teman-teman juga fokus ke positifnya, tuliskan jika sumber daya manusia sudah dipersiapkan hingga saat ini, kemudian fasilitas pendidikan juga diperhatikan dan lain sebagainya, itu nanti akan menjadi penunjang untuk kesuksesan dari mimpi Indonesia Emas 2045. Tambahkan aja opini-opini yang ada rumor kalau Indonesia tidak emas di 2045, Indonesia cemas gitu kan. Karena mungkin teman-teman bisa tambahkan kasus-kasus dari dunia pendidikan saat ini yang begitu merajalela gitu ya. Misalkan kalau indeks pendidikan literasi digital sekarang masih 10 besar ke bawah, nah itu tuliskan kasus-kasusnya gitu. Jadi agar lebih terpercaya dan terlihat, oh urgent sekali ya ternyata literasi digital sudah dibahas, kemudian indeks dari literasi digital saat ini juga sangat rendah gitu. Itu lebih baik juga ditambahkan biar kita tahu urgensi dari topik yang kita bawakan itu seperti apa. Oke, dan selanjutnya untuk koreksian di bagian awal ini ya teman-teman. Nah, sangat dihindari untuk menggunakan kata konjungsi seperti dan, untuk, serta. Nah, itu di awal kalimat gitu. Karena di awal kalimat ini tidak boleh untuk penggunaan konjungsi ya. Untuk menghadapi tantangan bonus demografi bla bla bla. Lebih baik dihindari apa? Misalkan guna.
Guna menghadapi tantangan bonus demografi, pemerintah memainkan peran aktif penting melalui program-program yang bertujuan menyiapkan SDM berkualitas. Nah, gitu ya. Nanti bisa diubah-ubah kata-katanya. Kemudian, nah ini bagus nih. Ada beberapa langkah yang diambil oleh pemerintah. Ya, ini ada gap risetnya. Kalau ibarat tulisan itu ternyata solusi sebelumnya itu sudah ada untuk pendidikan dari pemerintah itu seperti ini, seperti itu. Oke, bagus. Tapi di sini yang miss itu karena teman-teman ini bahas bidangnya pendidikan, ini terlalu melebar. Ada pemantauan kesehatan ibu hamil dan anak, bla 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 bla. Jadi kan program pemerintah sangat banyak ya dari pendidikan, kesehatan, ketahanan dan keamanan, banyak sekali program-program dan kebijakan dari pemerintah. Tapi yang dibahas di sini teman-teman seyogyanya menuliskan program yang relevan dengan bahasanya teman-teman gitu. Gitu ya. Oke, selanjutnya di paragraf berikutnya di bagian pendidikan di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan dari zaman kuno bla 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 bla. Oh, oke. Dari dua paragraf ke bawah ini maksudnya ingin menjelaskan soal sejarah pendidikan di Indonesia, begitu ya. Nah, tapi di sini dari struktur kepenulisan dalam satu paragraf itu setidaknya terdapat 3 kalimat begitu ya teman-teman. Nah, di sini masih 2 kalimat gitu. Alangkah baiknya ini digabung saja karena paragraf pendidikan di Indonesia bla 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 dan paragraf di bawahnya di era kolonial Belanda bla 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 ini juga sama-sama membahas perjalanan pendidikan dari zaman kerajaan ya, kerajaan hingga saat ini gitu. Nah, itu bisa digabung aja dan jadi satu paragraf dan tarik benang merahnya gitu. Ternyata di paragraf yang ketiga pun ya di bagian ini, nah setelah kemerdekaan ini juga bahas sejarah pendidikan juga. Alangkah baiknya ini juga disatukan ya di dengan oke. Jadi gini teman-teman biar kita mudah untuk menyusun paragrafnya seperti yang sebelumnya ketika materi di mentoring awal lebih baik kita menulis outline-nya dulu sebelum menulis gitu. Untuk apa? Outline ini kita kembangkan setelahnya biar tahu urutan apa saja yang bakalan kita bahas di setiap paragrafnya gitu. Kalau di awal jadi struktur dari latar belakang itu seperti piramida terbalik. Jadi dari bahas ke umum, kemudian ke khusus. Dari bahas general ke spesifik gitu. Nah, kalau sejarah ini kan terhitung masih general gitu ya teman-teman. Nah, langkah baiknya ini juga ditulis di bagian awal-awal begitu. Baru nanti merujuk kepada kebijakan pendidikan di era saat ini. Jadi rules arus dalam menulisnya itu jelas dan sistematis gitu ya. Nah, ini bisa diatur ulang karena sejarah pendidikan ini termasuk dulu dan termasuk yang umum general gitu ya teman-teman ya. Nah ini kayak gini berhubung teman-teman ini pakai Gidok, ini sebenarnya sangat diuntungkan apabila ada tulisan-tulisan yang tidak sesuai dengan EYD atau typo. Nah kan kedetek ya EYD. Nah tidak sesuai EYD. Ini harusnya digabung ya karena di itu kata depan bukan kata keterangan tempat gitu ya. Oke. Selanjutnya nih teman-teman ya. Nah, ini kan sudah masuk pembelajaran
pendidikan di masa sekarang. Nah, ya kan? Di masa ini teknologi juga mengalami perkembangan penerapan teknologi dalam bidang pendidikan bla 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 bla. Nah, ini baru masuk nih seharusnya di kebijakan pemerintah soal pendidikan di masa sekarang itu apa aja. Nah, itu baru dimasukkan di paragraf ini. Gitu. Nah, baru tambahkan data-data tingkat literasi dari Gen Z misalkan atau milenial misalkan yang relevan dengan zaman itu. Kalau kita bahas saat ini berarti ya yang relevan Gen Z dan Gen Alpha. Nah, itu gimana datanya? Apakah tetap di peringkat bawah atau masih medium gitu? Dan tentunya data itu harus dilakukan oleh lembaga-lembaga yang valid seperti UNESCO, kemudian seperti Kominfo, kayak gitu. Nah, Kominfo juga ada rilis data literasi digital masyarakat, itu ada teman-teman. Nanti bisa ditambahkan itu. Karena Kominfo kan juga yang relevan ya dengan penyebaran informasi dan teknologi. Nah, itu juga bisa digunakan datanya. Nah, ini kayak gini, sangat memprihatinkan, memperhatikan. Oh, ini salah ya. Nah, ini sebenarnya bisa di otomatis. Sangat memprihatinkan ya harusnya ya, bukan memperhatinkan. Hanya pada angka 0,001%. Artinya dalam 1.000 orang di Indonesia hanya 1 orang yang memiliki minat literasi. Nah, kan ini kan sebuah kasus yang sangat urgent ya sebenarnya. Nah, tinggal pembawaan dan penulisannya teman-teman. Oke. Berangkat dari permasalahan itu, pemerintah memperkuat literasi melalui 3 program utama. Oh, sebenarnya ini sudah ada ya program literasi oleh pemerintah. Oke, kalau begitu di bagian sorry. Di bagian literasi di bagian atas program-program pemerintah itu tidak perlu dicantumkan ya, karena kita kan nggak fokus pembahasan kesehatan. Jadi kesehatannya dihapus aja biar lebih spesifik dan lebih tajam dalam penulisan. Nah, ini sudah bagus ini. Ada program pemerintah. Nah, program pemerintah. Oke, good. Selanjutnya, nah ini juga untuk meningkatkan ini masih hindari kata tersebut ya teman-teman ya. Oke, disclaimer dulu teman-teman di room. Ini selain memperhatikan apa yang saya sampaikan untuk review salah satu esai dari kalian, ini kita interaktif aja ya teman-teman ya. Kalau misalkan ada yang perlu dikonfirmasi, perlu konsultasi, atau ingin bertanya langsung saja untuk raise hand gitu. Karena kita sifatnya interaktif biar nanti teman-teman juga tahu apa yang perlu direvisi, apa yang sebaiknya ditulis, dan apa yang sebaiknya dihindari gitu ya. Oke. Oke. Jadi di sini sudah kelihatan solusi yang mau disampaikan. Proyek ya, berarti bukan sebuah produk atau sebuah sistem yang akan dikembangkan, tapi sebuah proyek. Dalam artian kalau proyek itu sebagai bentuk program mini program mungkin ya, untuk meningkatkan literasi digital. Oke. Ini teman-teman, koreksinya di bagian paragraf ini itu sudah menyebutkan dia akan bekerja sama dengan pihak mana saja, pemerintah, platform berita, dan lain sebagainya. Tapi sebelum ini teman-teman, ini harus dijelaskan dulu program apa yang ditawarkan oleh teman-teman sebelum kerjasama dengan pihak ABCD ini.
Nah, ini kan masih belum muncul ya, mungkin masih belum selesai. Oke, nggak apa-apa untuk, masukan dari esai ini sebenarnya untuk pemilihan tema dan idenya sudah bagus, tapi belum muncul ide atau program apa yang akan diusulkan oleh penulis gitu. Ini masih, program-program yang sebelumnya sudah dirancang oleh pemerintah, gitu kan. Ini nggak apa-apa dituliskan, tapi ini hanya sebagai referensi atau rujukan. Di mana nanti teman-teman juga mengkaji bahwa program yang usung oleh pemerintah hingga saat ini masih belum intinya masih belum optimal gitu ya. Karena apa? Masih aja indeks literasi digital dari masyarakat Indonesia gitu misalkan, itu masih rendah gitu. Sehingga dibutuhkan nih seolah-olah teman-teman ini sangat perhatian dengan isu literasi digital sekarang gitu. Sehingga diperlukan program khusus secara intensif gitu ya, intensif untuk melakukan peningkatan literasi digital mungkin pada siswa kah atau pada masyarakat secara luas. Nah itu poin apa ya? Poin yang paling besar itu di tingkat ide gagasan. Gitu. Tapi di sini masih belum muncul ya. Nah, kayak gini. Kalau di esai mata kuliah mungkin tipe-tipe esai seperti ini masih masuk lah ya. Tapi kalau kita ngomongin soal esai dibuat lomba, itu kalau bisa harus ada keterbaruan idenya. Tidak kita hanya menuliskan isu masalahnya ini, solusi yang udah ada ini, tanpa kita menambahkan solusi yang kita pikirkan gitu. Nah, ya, bisa dipahami ya teman-teman ya. Oke. Oke, ini juga masih 2 lembar ya, karena mungkin masih belum selesai. It's okay, nggak apa-apa teman-teman. Nanti dilanjutkan sambil jalan gitu. Kalau teman-teman bikinnya bertim, nah tips and triknya teman-teman bagi nih job desk per anaknya itu apa gitu. Misalkan si A bikin pendahuluan latar belakangnya, si B lebih fokus ke ide solusinya. Misalkan kalau ada 3 anak, si C bagian menuliskan implementasi gagasannya seperti apa, dan lain sebagainya. Baru setelah masing-masing anak dan anggota ini punya job desk-nya masing-masing, nanti tentukan untuk deadline pengumpulan itu di hari apa, jam berapa. Nah, setelah itu nanti bertim, satu tim kumpul gitu ya. Kumpul entah itu offline maupun online untuk diskusi lagi untuk pencocokan penggunaan kata EYD, keserasian berpikirnya. Meskipun dibagi-bagi, tapi ada korelasi antara latar belakang di permasalahan hingga solusinya gitu. Meskipun yang akan berbeda, tapi satu sama lain harus punya pemahaman yang sama gitu. Itu cara kerja kita dalam tim ya teman-teman. Tips and triknya kayak gitu. Jadi saling berkolaborasi biar biar cepet yang pertama, kemudian yang kedua lebih efektif. Nah, jangan sampai kita tim, tapi yang bekerja hanya satu anak. Nah, itu ya apa ya, tidak sesuai dengan kodrat bertim gitu, kalau yang ngerjain cuma satu. Oke, mungkin kayak gitu ya, semoga bisa dipahami untuk penulis esai pertama. Kita kasih applause dulu. Oke, good. Oke, mungkin dari teman-teman yang dari penulis esai pertama. Oh ya, di sini ada yang raise hand. Oh enggak ya, enggak raise hand ya. Oke, mungkin dari yang
penulis pertama kalau mau konsultasi di forum ini juga sangat dipersilahkan ya, mumpung kita ini forumnya interaktif, aku bisa jawab langsung pertanyaan teman-teman dan teman-teman bisa langsung bertanya gitu ya. Kalau di luar forum mentoring seperti ini kan jadinya asinkron gitu ya. Gak apa-apa. Boleh banget kalau ada hal-hal yang mungkin ditanyakan untuk esai yang pertama ini, khususnya si penulisnya. Gak apa-apa. Tanyakan aja ya. Oke. Oke, Mbak Rika, silakan Mbak Rika. Baik, terima kasih Mbak sebelumnya atas waktu yang diberikan. Saya mau tanya kan, kalau dari segi esai tim saya itu kita kayak ngebuat inovasi, solusi tambahan di sarana instalasi pengolahan air limbah yang ada di Surabaya. Nah, jadi saya kemarin sempat mencari kan beberapa saya pernah menemukan bahwa buah mengkudu itu mengandung senyawa flavonoid yang dimana senyawa itu bisa digunakan untuk mematikan pergerakan bakteri yang ada di air. Jadi air limbah, air limbah itu bisa mengalir ke sungai dengan kondisi yang aman, baik untuk ikan-ikan, pokoknya biota laut gitu, Mbak. Nah, cuman inovasi yang kami rancang ini tidak hanya tidak hanya menggunakan senyawa flavonoid, tapi kami juga mencampurkannya dengan cairan M4 yang biasanya digunakan di peternak-peternak ikan gitu, Mbak, tambang-tambang ikan gitu. Nah, cuman kalau dari segi jurnal itu saya sudah mencari referensi untuk yang perpaduan antara, karena ini memang ide baru nggih, Mbak. Jadi perpaduan takaran yang tepat antara berapa miligram senyawa flavonoid dengan berapa mili cairan M4 yang dibutuhkan itu tidak ada. Nah, kalau dari beberapa artikel, kalau dari beberapa rujukan yang saya baca itu mereka hanya menjabarkan secara umum. Jadi biasanya mereka hanya menggunakan salah satu aja gitu, Mbak. Entah itu satu hanya menggunakan senyawa flavonoid dari buah mengkudu, satunya lagi itu cuman menggunakan cairan M4. Dan takaran umumnya itu udah ada. Cuman kalau dikombinasikan itu menurut saya kan pasti ada yang namanya pengurangan gitu, Mbak. Karena mengingat juga ntar takutnya dosisnya nggak baik atau gimana buat biota biota airnya gitu. Nah, cuman hal itu nggak ada. Nah, kan tadi Mbak juga udah bilang terkait opini nggih Mbak 40%. Nah, itu kira-kira gimana cara saya memasukkan opini terkait perpaduan antara senyawa flavonoid dari buah mengkudu dengan cairan M4 tanpa mempertimbangkan takaran. Itu rasanya kayak kurang rasional gitu Mbak kalau ditaruh di esai. Kira-kira kalau dari Mbak Vinanya gimana nggih? Mungkin itu Mbak pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke, Mbak Rika. Oke, pertanyaan yang bagus. Nah, betul. Kalau opini di esai itu, astagfirullah. Oke, aku lanjutin. Kalau di esai itu opini memang diperbolehkan 40%, 40%. Tapi lihat dulu konteksnya gitu. Apalagi kalau idenya Mbak Rika tuh bagus gitu ya. Tapi itu kan lebih ke sains yang dalam skala laboratorium gitu ya. Beda sama tadi ide literasi baca digital gitu kan lebih ke konteks ISH, sosial humaniora gitu kan. Jadi kalau kita berasumsi atau beropini dalam ini ya konteks laboratorium, misalkan persentasenya, skalanya dan sebagainya, itu nggak bisa kita beropini sendiri atau berasumsikan kita sendiri gitu. Harus ada dasarnya. Minimal kalau kita pakai takaran konsentrasi 40% gitu ya. Setidaknya kita punya rujukan jurnal yang dia juga
pakai 40%, tapi dengan bahan yang berbeda misalkan gitu ya. Kalau inovasinya Mbak Rika ini kan flavonoid ya, flavonoid dari buah mengkudu. Untuk apa tadi Mbak Rika? Untuk mematikan bakteri yang ada di air yang telah tercemar dengan air limbah gitu. Oh, oke. Berarti untuk mematikan bakteri yang sudah tercemar oleh air limbah. Nah, berarti Mbak Rika harus banyak-banyak studi literatur nih. Solusi yang sudah pernah ada itu dalam mengolah limbah organik, limbah cair yang sudah terkontaminasi itu dengan metode apa saja gitu. Apakah langsung diberikan perlakuan cairan flavonoid langsung dimasukkan ke limbah itu atau ada metode seperti reverse osmosis. Kalau reverse osmosis itu kan dia memisahkan antara air laut dari garamnya gitu kan. Nah, kalau misalkan air limbah itu dihilangkan bakterinya dengan senyawa tertentu, itu namanya metodenya apa? Itu yang pertama, cari dulu jenis metodenya itu apa. Kemudian yang kedua, kalau sudah nemu metodenya itu apa, baru cari-cari lagi jurnal-jurnal yang berkaitan dengan metode itu. Nah, kalau misalkan bahannya berbeda, nggak apa-apa sekali. Dan itu justru menjadi celahnya Mbak Rika untuk bisa berinovasi dengan tawaran bahan dari flavonoidnya mengkudu gitu kan Mbak Rika. Nah, dari situ bisa apa ya, kayak misalkan kita bisa merujuk ke jurnal yang sudah ada. Misalkan kalau ada bahan nih tapi bahannya down kelor gitu, nggak apa-apa, kita bisa aja merujuk rujukan itu, kemudian mereka itu penelitiannya menggunakan konsentrasi berapa saja, kita ikuti aja gitu. Nah, jadi dari situ inovasinya Mbak Rika itu dari pemanfaatan bahan yang lain, bukan tidak hanya dari daun kelor aja. Ada juga inovasi itu meskipun bahannya sama tapi metodenya berbeda gitu. Gitu ya Mbak Rika, bisa dipahami. Jadi konteks inovasi dalam sains terutama ya, sains itu tidak hanya pemanfaatan limbah atau bahannya yang berbeda, metode yang berbeda pun juga bisa dikatakan sebagai bentuk inovasi atau keterbaruan dari inovasi atau penelitian yang sebelumnya sudah ada, seperti itu. Oke, dari Mbak Rika ada tanggapan terlebih dahulu? Baik, cukup Mbak. Oke. Oke, terima kasih Mbak Rika. Coba aku lihat dulu nih esainya Mbak Rika ini. Oke, sambil menunggu boleh teman-teman yang lain untuk konsultasi atau sekedar bertanya juga nggak apa-apa. Oh, ini ada juga yang belum selesai ya. Oke, nggak apa-apa. Tapi usahakan di pertemuan yang ketiga, dari mentoring ketiga keempat. Nah, teman-teman, esainya usahakan harus jadi karena nanti teman-teman akan membuat PPT untuk praktik di mentoring keempat. Nah, ini praktik keempat ini sangat-sangat puncak dari mentoring kita ya teman-teman. Nah, nanti akan kita sharing bersama teman-teman praktik untuk membawakan ide, kemudian presentasi, saya jawab kayak gitu. Oke. Oke, kayaknya ada yang resen. Oke, Mbak Rika, silakan Mbak Rika. Maaf Mbak, sebelumnya saya mau konfirmasi bahwa LKTI ini tuh cuma 3 kali pertemuan. Jadi besok Oh Sabtu gitu. ini tuh kita udah langsung pelatihan offline di Gedung D7 lantai 2 hari Sabtunya tanggal 16. Oh gitu, berarti ada yang miss ya. Aku kira tetap 4 karena kemarin kayaknya aku tanya di grup kan ya. Ini jadinya 3 atau 4 kali gitu. Oh ternyata jadinya 3. Nah, kayaknya Mbak Rika bilangnya 4. Jadi aku apa ya, mentoring kedua ini
memfokuskan buat review karya gitu. Misalkan benar-benar 3, harusnya hari ini kita akan bahas teori ya. Bahas teori untuk presentasi dan tanya jawab gitu. Berarti kita miss ya. Kalau memang mau disisipkan mungkin bisa Mbak, tapi jamnya mungkin malam. Jamnya Kira-kira malam. Oke. nggih. Boleh. Kira-kira dari Mbaknya waktu kosongnya hari apa nggih? Kita next pertemuan itu offline berapa itu? 16 Juni ya? 16 November. Oh iya, ya Allah. Oke, 16 November berarti minggu depan. Oke, mungkin bisa besok malam gitu ya. Besok malam kita meet lagi buat materi, presentasi, dan tanya jawab gitu. Oke, berarti untuk pertemuan kali ini kita cukupkan dulu nggak apa-apa. Karena memang fokusnya buat review karya gitu ya. Dan untuk kelanjutannya nanti teman-teman bisa dicek di Google Drive-nya. Karena di situ banyak review dan komen-komen dari aku. Bisa dibuat bahan untuk perbaikan gitu ya. Gitu ya Mbak Dika? Baik Atau Mbak. gimana? Ya, sudah. Oke. Berarti besok malam nggih dari jam 18 atau Mbak Daisya? Dari Mbak Daisya aja. Mbak Daisya. Baik Mbak. Kalau sore teman-teman nggak bisa ya? Kalau sore. Nggak bisa, Kak. Oke, nggak apa-apa. Masih kelas ya? Oke, nggak apa-apa. Besok malam aja kita meet lagi untuk meet hari ini. Mungkin nggak apa-apa kita cukupkan dulu. Oke. Ya, Mbak Hafizah, silakan. Maaf Kak, saya di sini boleh nanya tentang ide nggak Kak? Boleh. Kan saya sama teman saya membuat sebuah isi Kak tentang mengolah sampah untuk mengurangi sampah di daerah Kepanjen. Nah, di aplikasi ini nih kita kayak ngutamain bagaimana kalau dilihat dari, kan saya baca banyak-banyak berita ya Kak, kalau di Kepanjen itu masih banyak sampah yang belum dikelola. Terus yang kedua itu masih kurangnya pengangkutan sampah gitu. Terus di ini berfokus kayak bagaimana gimana ya? Berfokus kayak jadwal buat pengumpulan sampah gitu loh Kak. Terus sama kita juga bingung di aplikasi ini nanti fitur apa aja yang bisa membantu masyarakat untuk mengelola sampah Kak. Oke, cukup Hafizah atau ada lagi? Cukup. Oke, good. Berhubung ini bahas soal sampah ya. Oke, menarik. Jadi gini, kalau kita ngomongin sampah dan tadi Hafizah juga menemukan solusi problem yang sangat nyata di lapangan gitu ya di daerah Kepanjen. Nah, Hafizah kan tahu ya kondisi realnya di masyarakat seperti apa dan dibutuhkan sebuah inovasi begitu sebagai bentuk solusi yang ditawarkan oleh Hafizah dan kawan-kawan gitu. Nah, kebetulan ya Hafizah juga punya solusinya ini dalam bentuk aplikasi. Apa yang sebaiknya dirancang di aplikasi itu? Fiturnya seperti apa gitu ya Hafizah ya. Oke, yang pertama kalau dari aplikasi penanganan sampah itu sebenarnya sudah ada. Nah, ini coba Hafizah cari di literatur, cari di Google apa aja aplikasi yang berfokus pada sampah. Apakah itu di baik sampah organik maupun anorganik. Nah, mereka itu sistem kerjanya seperti apa gitu. Nah, kemudian Hafizah mulai merancang dari segi fitur-fitur yang
dibutuhkan oleh masyarakat sana. Misalkan nih, kalau di daerah sana mungkin sampah organik maupun anorganiknya masih belum terkelola, masih untuk pengangkutannya masih terkendala gitu kan ya tadi. Nah, coba nanti bisa diawali dengan fitur pengangkutan sampah gitu ya, pengangkutan sampah secara real time. Kemudian yang kedua, bekerja sama dengan para pahlawan hijau. Dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup gitu kan. Nah, kerjasama sama mereka untuk dari pengangkutannya, dari pengelolaannya gitu. Kemudian yang kedua, alangkah lebih baiknya kalau ngomongin sampah itu bisa di 3R, reduce, reuse, recycle gitu. Nah, misalkan bisa dan tim ini yang membedakan dengan aplikasi yang sudah ada itu di bagian recycle-nya. Nah, misalkan aplikasi ini juga punya penampungan sendiri dari sampah-sampah yang dihasilkan oleh warga Kepanjen misalkan. Punya gudang sendiri, punya tempat pengelolaan sendiri. Nah, dari aplikasi tadi yang bisa mengangkut sampah dari warganya, nah sampah ini bisa dikumpulkan di titik poin itu. Nah, bisa dari kemudian bisa diberdayakan warga di sana atau teman-teman punya tim gitu ya untuk bisa mengolah, merecycle sampah tadi. Kalau sampah organik bisa dibuat semacam pupuk, kompos, dan lain sebagainya. Kalau anorganik bisa dibuat eco-brick dan sebagainya. Jadi di titik poin itu tidak hanya membuang saja, tapi punya 3 prinsip 3R. Kayak gitu ya Hafizah. Mungkin ada tanggapan dulu. Atau dari Reva Tria ini satu tim dengan Hafizah atau beda tim? Beda tim, Mbak. Oh, beda tim. Oke. Dari Hafizah dulu gimana, ada tanggapan atau masih bingung? Halo Hafizah? Sudah ya? Kak, sudah. Oke, sudah ada gambaran untuk idenya. Selamat mengerjakan dan melanjutkan esainya. Oke, selanjutnya dari Reva Tria. Tadi yang sudah raise hand, gimana Reva? Tentang esai saya kan, jadi saya membuat esai dengan tema usaha kreatif yang berkolaborasi dengan petani. Nah, itu tuh solusinya tuh dari kita tuh membuat suatu produk yang bahan bakunya dibeli langsung ke petani gitu. Jadi harganya tuh pakai harga pasar namun dibeli langsung ke petani. Karena kan kalau misalkan biasanya dari tengkulak ngebeli dengan harga murah ke petani kayak gitu. Jadi petaninya dapat untung sedikit. Nah, kita tuh beli langsung ke petani biar petaninya tuh bisa dapat keuntungan yang setimpal gitu. Nah, yang mau saya tanyakan tuh, produk yang kita bikin tuh apakah di esainya tuh dijelaskan tentang bahannya, cara pembuatannya kayak gitu atau tidak, Mbak? Oke, baik. Ini juga topik yang menarik yang diangkat Reva dan teman-teman ya, soal tengkulak. Nah, ini kan juga menjadi isu yang meresahkan ya buat para petani gitu. Nah, difokuskan dulu nih, solusinya mau ke arah mana? Apakah mau membantu petani agar tidak terjerat oleh tengkulak, yang pertama, atau dari Reva dan kawan-kawan ini punya sebuah inovasi produk hasil olahan SDA yang dihasilkan oleh petani. Itu yang kedua. Reva fokusnya kemana? Fokusnya buat yang ini, yang menyejahterakan petaninya, yang dia terbebas dari tengkulak. Yang pertama ya? Iya. Oke, good, nggak apa-apa. Yang pertama ini bagus juga. Jadi niat mulianya Reva dan teman-teman ini pengen membantu para petani agar tidak terjerat oleh tengkulak gitu kan. Nah, caranya di esai itu Reva dan teman-teman harus bikin semacam framework dari petani, misalkan petani dari masa panen, masa proses pengerjaan lahan hingga pasca produksi. Pasca produksi itu kan masa penjualan hasil tanam ya. Nah, kan di situ kan bagian melibatkan tengkulaknya. Nah, mungkin dari framework itu Reva kasih regulasi untuk petani yang bagus itu seperti apa.
regulasinya nanti rencana di solusinya Reva di tahap pasca produksi nanti itu akan melibatkan tim apa misalkan tim X gitu ya. Tim X yang dia akan menjadi penyalur dari sayur mayur yang dihasilkan oleh para petani, tim X ini. Nah, jelaskan tugas dan peran tim X ini seperti apa. Yang pertama, dia akan menghargai sayur mayur dari petani ini dengan harga pasar. Atau yang kedua, nggak tahu ya. Dan yang kedua, tim X ini membantu para petani dalam mensubsidi pupuk dan lain sebagainya. Kemudian yang tiga, tim X ini punya fungsi bla 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 bla. Itu berarti arah dari esainya itu ke arah kebijakan. Nah ya, kebijakan. Karena isu yang diambil tadi kalian pengen menghindarkan panitia petani dengan tengkulak. Jadi solusinya itu berkaitan dengan regulasi atau sebuah kebijakan gitu yang diinisiasi oleh tim X tadi gitu. Tim X ini punya peran bla 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 bla. Kalau misalkan Reva dan kawan-kawan punya apa ya pemikiran lain misalkan atau bisa memberdayakan keluarga petani, kalau isunya ini ya misalkan ngangkat isu para petani kan tergolong masyarakat menengah ke bawah ya, mohon maaf, dan para petani biasa dia memiliki pendapatan per bulannya sekian, di mana pendapatan itu masih di bawah standar rata-rata kehidupan orang yang sejahtera, misalkan kayak gitu kan datanya ada nih. Nah, Reva dan teman-teman bisa membuat sebuah solusi dari regulasi petani itu mau mau tanam hingga panen itu seperti apa. Misalkan nih kalau petaninya sayur, hasil sisa sayur dari pasca panennya tidak terolah, ini bisa dimanfaatkan buat pupuk gitu. Jadi untuk bahan penambah pupuk untuk masa panen nanti gitu misalkan. Kemudian yang kedua kalau misalkan sayur mayur gitu ya, bisa memberdayakan ibu taninya, keluarga taninya untuk mengolah bahan itu. Nah, nanti dari pihak tim X-nya nanti bisa membantu mengarahkan, memberikan workshop, memberikan pelatihan dan lain sebagainya. Kayak gitu. Mungkin dari Reva ada gambaran atau ada yang mau dikonsultasikan lagi? Iya. Tapi hampir sama sih seperti yang Reva sama teman Reva bikin. Kalau misalkan si awalnya tuh produk ini tuh dibuatnya tuh dengan ngajak kayak komunitas gitu yang sesama pedagang. Kalau misalnya kayak gitu gimana? Jadi kayak sesama misalkan warung sayur kayak gitu, kayak sayur jadi. Nah itu tuh kita ajak buat belinya langsung ke petani. Kalau misalkan bikin komunitas, kita yang bikin komunitas itu kayak gimana solusinya? Oke, nggak apa-apa. Jadi Reva ini solusinya bikin sebuah komunitas gitu ya, swasembada tani. Nah itu malah menjadi poinnya gitu ya, poin solusinya. Jadi nanti komunitasnya itu punya peran misalkan peran 4-in-1 atau 6-in-1 gitu. Yang pertama dari berperan di pasca panennya, kemudian masa tanamnya. Komunitas ini punya perannya, misalkan juga menghubungkan antara pedagang pasar dengan para petani kayak gitu misalkan. Dia punya peran-peran seperti itu. Nah, ini malah lebih baik menurutku ya. Jadi nanti komunitasnya itu dikasih nama apa Eco Warrior atau apa gitu yang dia itu pro kepada petani. Dan nanti kamu rumuskan tugas pokok dan alurisasi dari komunitas ini ke petani itu seperti apa gitu ya. Oke? Iya, terima kasih banyak Mbak. Oke, sama-sama. Ada lagi teman-teman yang mau konsultasi idenya? Oke. Ada yang mau tanya lagi?
Oh iya, karena idenya teman-teman ini kan bagus-bagus ya. Nah, usahakan ada visualisasinya. Nah, meskipun itu dalam bentuk komunitas tadi ya kayak punyanya Reva ataupun yang dalam bentuk sebuah program, proyek gitu ya, usahakan ada visualisasinya. Nah, itu bisa teman-teman bikin di Canva sederhana kayak gitu ya. Misalkan kalau ada petani, ada gambar petani, dia akan kayak framework gitu teman-teman. Jadi alurisasi dari solusinya teman-teman itu seperti apa, melibatkan siapa, nanti seperti apa kayak gitu. Jadi di reviewer atau si pembaca esainya nanti bisa paham, oh maksud dari solusinya teman-teman itu seperti ini loh kayak gitu. Fitur-fitur dari aplikasinya itu ada ini, ada itu loh gitu. Nah, kalau teman-teman ini keterbatasan dalam mendesain fitur aplikasi gitu ya, bisa di Canva. Ini coba aja cari template mockup HP atau laptop gitu ya, ada di Canva, nanti bisa dikreasikan sendiri. Itu untuk solusinya. Oke, ada lagi teman-teman? Oke, Mbak Dika, monggo. Izin bertanya tentang ini Mbak, yang pihak-pihak yang berkontribusi, yang terlibat, itu kira-kira dijabarkannya di bagian pendahuluan atau pembahasan? Oke, nah ini untuk kolaborasi pengimplementasian gagasan itu kan membutuhkan mitra gitu ya teman-teman. Itu masuknya di pembahasan. Jadi setelah teman-teman menampilkan solusi idenya itu seperti apa, cara kerjanya seperti apa, baru di bawahnya itu kolaborasi pihak-pihak yang dapat mengimplementasikan gagasan. Nah, biar menarik, teman-teman bisa cari tahu ada pentahelix stakeholder, ada quadruple pentahelix stakeholder kayak gitu. Itu coba nanti dicek. Pentahelix itu melibatkan 5 pokok ya, ada pemerintah, masyarakat, media, kemudian investor, satunya apa? Aku lupa. Itu ada melibatkan 5. Nah, nanti teman-teman analisis peran masing-masing 5 stakeholder itu seperti apa untuk menunjang, merealisasikan idenya teman-teman atau menjalankan idenya teman-teman itu seperti apa tugas dari 5 stakeholder ini. Kayak gitu ya. Oke, sudah paham Mbak Rika atau ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah Mbak, cukup. Terima kasih. Oke, sami-sami. Oke, ada yang lain teman-teman? Kalau tidak ada, saya kembalikan kepada moderator Mbak Yayo. Wah, materi yang sangat berharga ya teman-teman.